Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Iritex ID. Kali ini saya akan share video pembahasan soal uji kompetensi keahlian paket 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2024-2025. Oke, dan ini adalah soal uji kompetensi keahlian paket 4 ya untuk jurusan TKJ tahun pelajaran 2024-2025. Dan di sini ada daftar peralatan, ada laptop klien, ada smartphone, ada crimping tool, ada kabel tester atau LAN tester. Untuk komponennya itu ada router. Di sini router yang digunakan adalah RB900 series atau setara ataupun di atasnya. Lalu ada switch, lalu ada access point. Oke, karena mikrotik yang saya gunakan adalah mikrotik RB9412ND karena dia sudah ada wirelessnya ya. Jadi untuk access pointnya ini sudah include di mikrotik RB941-nya ya. Jadi gak perlu tambahan access point lagi. Selanjutnya ada bahan ya. Bahannya ini ada kabel UTP, lalu ada konektor RJ45 dan koneksi internet dengan minimal 1 Mbps ya untuk kecepatannya. Dan di sini ada soal atau tugasnya. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda atau siswa ya bertindak sebagai network system administrator. Tugas siswa sebagai network system administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian, internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Dan ini adalah daftar tugas yang harus kita selesaikan nanti ya. Lalu di bawahnya ada gambar kerja, dan untuk gambar kerjanya ini sudah saya modifikasi ya gambarnya atau topologinya seperti ini. Jadi, nanti kabel dari sumber internet itu jangan lupa ya, jangan sampai kalian lupa. Kabel dari sumber internet itu terpasang atau tercolok ke Ether 1 ya, ke Ether 1. Ini untuk sumber internet. Lalu untuk Ether 2-nya ini atau Ether 3 ataupun Ether 4 ya, ini terpasang ke komputer atau ke laptop ya. Jadi jangan sampai salah untuk pemasangan kabelnya. Ether 1 itu untuk kabel yang sudah ada internetnya ya, ada data internetnya. Untuk Ether 2 atau Ether 3 ataupun Ether 4 ini tersambung ke laptop atau ke komputer atau ke access point nantinya. Tapi gambarannya sesuai soal seperti ini. Jadi nanti port Ether 1 ini mendapatkan IP 192.168.1.sekian-sekian ya. Dan ini disesuaikan dengan provider yang kita gunakan. Karena yang saya gunakan adalah IndiHome, maka dia IP address-nya 192.168.1.sekian-sekian/24 nantinya ya. Lalu untuk port Ether 2, ini kabel yang tersambung ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan. Kita harus menambahkan nanti di mikrotik yaitu 192.168.100.1/25. Dan nanti kita harus men-setting atau mengaktifkan wireless dan menambahkan IP-nya atau membuat IP-nya yaitu 192.168.200.1/24. Ini adalah gambarannya atau topologinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal lagi. Kita akan kerjakan dulu dari atas ya. Kita lihat soalnya lagi, daftar tugas yang harus kita kerjakan di sini ya. Oke, sekarang saya buka Winbox dulu ya. Ini Winbox-nya sudah terbuka dan di sini ada muncul kode-kode di bawah MAC address ya. Di sini sudah muncul kode-kodenya dan IP address-nya masih 0. Kalau kalian mendapati IP address dari mikrotik yang kalian gunakan ini sudah ada IP address-nya, misalkan 10.10.10.1 ya, berarti nanti kalian harus reset dulu. Karena ini baru saja di reset, maka di sini IP address-nya masih 0 ya. Oke, nanti ketika kalian disuruh untuk mengklik 2 kali pada bagian MAC address oleh guru kalian, jangan sampai mengklik ininya ya, MAC address-nya, tapi kode-kode yang ada di bawah MAC address. Oke, diklik 2 kali. Oke, langsung muncul warna biru ya di sini. Di loginnya admin, warna biru langsung ke blok. Karena ini baru saja di reset, maka untuk loginnya ini admin. Lalu untuk passwordnya kosongin saja. Oke. Passwordnya ini kosongin, nggak usah diisi apapun. Kalau sudah seperti ini, kita langsung klik connect. Oke, kita sudah berhasil masuk ya. Kita langsung reset saja ya. Kita pergi ke menu sistem, lalu kita pergi ke reset configuration. Lalu di sini kita checklist di bagian no default dan do not backup. Oke, kita klik reset configuration, kita klik yes.
Oke, ini Winbox-nya keluar sendiri ya, karena kita baru saja melakukan reset configuration. Dan ini kita tunggu saja ya, sampai muncul atau sampai bisa masuk ke sini lagi, ke Winbox-nya lagi. Dan pada bagian ini kita close saja ya. Selanjutnya kita akan ganti identitinya ya, untuk membedakan si mikrotik ini digunakan oleh siapa ya. Nanti guru kalian akan mengkontrol mikrotik atau semua mikrotik yang kalian gunakan dan teman-teman kalian gunakan. Dan untuk menjadi pembedanya, kita harus ganti dulu identitinya. Kita pergi ke sistem, lalu ke identity. Di sini identitinya masih router OS ya. Kita ganti dengan nama kita, misalkan Iritex. Oke, Iritex ya. Apply. Oke, maka si namanya ini sudah berubah ya di atas ini. Yang tadinya router OS berubah menjadi nama kita. Selanjutnya kita akan ganti username sama passwordnya. Karena kan tadi kita login menggunakan admin, passwordnya masih kosong. Kalau kalian biarkan seperti ini, kalian tidak merubah atau menambah username baru dengan password baru, mikrotik kalian bisa dengan mudah diotak-atik sama orang lain. Oke? Ini untuk menghindari hasil settingan kalian diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang jahil. Oke, kita masuk ke menu sistem, lalu ke menu users. Ya, di sini ada username admin, grupnya full. Oke, ini kan yang tadi kita gunakan atau yang saat ini kita gunakan dan ini tidak ada passwordnya. Jadi kalau teman kalian tahu identity kalian yang tadi kita ganti, akan mengacak-acak settingan mikrotik kalian itu sangat mudah ya, karena si username adminnya ini masih kalian gunakan atau masih aktif dan si username adminnya ini dia tidak memiliki password. Jadi orang lain bisa sangat mudah untuk masuk ke settingan mikrotik kita. Oke, sekarang kita akan menambahkan username baru. Kita klik menu plus ini ya, menu tambah. Lalu di sini kita masukkan nama kita, misalkan user ya. Mau tambah nama kita ataupun nama lain tapi yang mudah diingat saja. Oke, saya masukkan nama user. Lalu kita klik menu grup. Di grupnya ini ada 3 pilihan, ada full, ada read, ada write. Full ini berarti kita bisa mengubah semua yang ada di mikrotiknya ini atau semua settingannya. Kalau read, kita pilih read, kita hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa mengubah apapun yang ada di mikrotik. Kalau write, ini kita bisa merubah tapi tidak bisa merubah keseluruhan atau totalnya. Yang terpentingnya saja. Jadi untuk settingan IP address, username dia tidak bisa merubah ya. Hanya merubah bagian-bagian tertentu saja. Jadi untuk grupnya ini kita pilih yang full. Oke, ini passwordnya yang mudah kalian ingat saja. Jangan berikan atau jangan membuat password yang susah ya. Oke, saya kasih password dulu. Oke, saya masukkan passwordnya. Kalian masukkan password 2 kali ya. Password yang atas sama confirm password ya, 2 kali. Kalau sudah, kita klik apply. Oke. Lalu sekarang kita akan masuk ke Winbox lagi atau buka Winbox baru dan melakukan login menggunakan username yang baru saja kita buat. Oke. Kita klik new Winbox di sebelah kiri ini. Kita refresh sampai muncul kode-kode yang ada di MAC address-nya ini. Oke. Lalu untuk loginnya ini kita masukkan username yang baru saja kita buat tadi, user, passwordnya yang kita buat juga tadi ya. Kalau sudah kita masukkan untuk username sama passwordnya, selanjutnya kita klik connect. Oke, kita sudah berhasil masuk. Ini muncul seperti ini, kita close saja. Oke, kita sudah membuka 2 Winbox. Ini Winbox yang pertama dan yang ini Winbox yang baru saja kita buka barusan dengan username yang baru. Kita akan close Winbox yang pertama. Oke, kita close saja. Klik menu X ini. Oke, di sini kita hanya menggunakan 1 Winbox saja ya. Dan selanjutnya kita akan hapus username yang lama atau yang admin tadi. Kita masuk ke menu sistem, lalu ke menu users. Lalu pada bagian adminnya ini kita klik, kita remove atau kita hapus. Yang merahnya ini ya, strip merah. Kita klik, nah otomatis terhapus. Jadi di sini kita hanya menggunakan username yang baru saja, yang baru kita buat tadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat soalnya lagi. Jadi kita harus membuat jaringan internet ya, mengaktifkan jaringan internet, jaringan lokal dan jaringan wireless. Oke, kita tandai dulu warna kuning. Kita masuk lagi ke Winbox. Kita masuk ke menu interface. Oke, di menu interface-nya ini kita ke Ether 1 dulu ya. Kita klik 2 kali Ether 1-nya. Lalu di sini kita tambahkan strip misalkan internet ya. Karena ini Ether 1 digunakan sebagai sumber internet. Lalu kita klik apply, oke. Selanjutnya Ether 2 kita klik 2 kali. Di sini kita tambahkan kata lokal, apply, oke. Lalu di bagian WLAN satunya ini kita aktifkan. Kita klik checklist yang warna biru ini ya.
Kita klik 2 kali. Lalu ini kita ubah saja menjadi wireless. Oke, apply. Oke. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 ya. IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, lalu gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Oke, saya tandai dulu warna kuning. Kita kembali ke Winbox. Selanjutnya kita ke menu IP, lalu ke DHCP client. Lalu di sini kita tambahkan, di sini interface-nya adalah internet ya, Ether 1 internet. Lalu klik apply sampai dia muncul bound di sini ya, sampai bound statusnya. Kita klik OK. Nah, di sini statusnya sudah bound ya, dan kita sudah bisa lihat IP address yang kita miliki atau yang kita dapatkan, yaitu 192.168.1.4. Oke, jadi di sini IP address yang saya gunakan atau yang saya dapatkan adalah 192.168 ya, sorry, 1.4/24. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini DNS sesuai DNS yang diberikan ISP. Kita masuk ke Winbox lagi, lalu ke menu IP, lalu ke menu DNS. Nah, pada bagian ini kita klik allow remote request ya, apply, oke. Oke, nomor 1 ini sudah selesai, saya tandai. Lalu saya akan mengerjakan nomor 2, oke, yang NTP ini. Masuk ke Winbox lagi. Untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, kita masuk ke menu sistem, lalu SNTP client. Di sini kita klik atau checklist pada bagian enable. Lalu pada bagian primary NTP server kita ketik 0.id.pool.ntp.org. Lalu pada bagian yang bawah scan dari NTP server kita ketik 1.id.pool.ntp.org ya. Kalau sudah kita mengetik atau memasukkan seperti ini di primary dan di secondary NTP servernya, selanjutnya kita klik menu apply. Oke, munculnya seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan periksa apakah jamnya sesuai dengan lokasi yang kita gunakan. Kita masuk ke menu sistem, lalu ke clock ya, menu clock. Nah, di sini harusnya ini adalah Asia Jakarta ya. Jadi kita harus ubah manual saja pada bagian ini. Kita klik pada bagian manualnya ini, lalu kita cari Asia Jakarta. Oke, sudah ketemu Asia Jakarta ya, kita klik, lalu kita klik apply, klik OK. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 6 dan nomor 11. Oke, IP address 192.168.1.1/25 dan IP address 192.168.200.1/24 ya. Jadi kita harus membuat kedua IP address ini ya. Kita masuk ke Winbox lagi, lalu ke menu IP, lalu ke menu address. Di sini kita tambahkan, kita klik tanda plus. Di sini kita masukkan 192.168.100.1/25. Interface-nya adalah lokal ya, Ether 2. Lalu kita klik apply, oke. Kita tambahkan lagi satu lagi, 200.168.200.1/24. Ini interface-nya adalah wireless ya, jangan sampai salah. Oke, wireless interface-nya, apply, oke. Soal nomor 6 dan nomor 11 sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 7 dan nomor 13 ya. DHCP pool sebanyak 99 klien, baik itu di internet lokal maupun di jaringan wireless. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kita masuk ke menu IP, lalu ke DHCP server, lalu di sini ke menu DHCP setup. Oke. Di sini interface-nya kita pilih yang lokal dulu saja. Oke. Kita klik next, next, next. Di sini karena aturannya hanya 99 klien, maka di sini sampai 100.100 ya. Oke. Di sini sampai 100.100. Jadi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Oke, klik next. 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 Oke. Selanjutnya kita klik menu DHCP setup lagi untuk wireless-nya ya. Interface-nya kita ganti ke wireless sekarang. Klik next, next, next. Ini juga sama ya, sampai 100 seperti yang tadi, yang lokal. Kita klik next, next, next lagi. Oke, sudah selesai.
Ini warna merah ya, bukan berarti salah, tapi ini karena belum terhubung ke jaringannya. Selanjutnya kita ke soal lagi. Ini kita tandai sudah selesai ya untuk soal nomor 7 dan nomor 13. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 8. Ini buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 100.50 ya. Tidak dapat ping ke router. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Oke, kita masuk ke menu IP, lalu ke menu firewall. Pada bagian tab filter lures ya, kita tambahkan, kita klik tanda plus ini, lalu pada bagian chain-nya ini adalah input. SRC address-nya kita lihat soal. Di sini soalnya kan 192 ya, kita copy saja. Jadi kalian nanti masukkan IP address seperti ini, 192.168.100.2 strip 192.168.100.50 ya. Oke, kita masukkan di sini di SRC address-nya, dan di soalnya ini tidak dapat ping router. Berarti IP address routernya ini tadi ya sudah didapatkan 192.168.1.4 ya. Tadi sudah saya ubah di sini ya, 192.168.1.4. Slash-nya gak usah dibawa di sini ya. Jadi sampai 1.4 saja. Lalu untuk protokolnya di sini adalah ICMP. Lalu kita pergi ke tab action. Di tab actionnya ini kita ubah ya, untuk actionnya ini ke drop. Selanjutnya kita klik apply. Oke, untuk nomor 8 ini sudah selesai, kita tandai. Selanjutnya untuk soal nomor 9, buat firewall agar IP address 192.168.100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Oke, kita copy saja untuk IP address-nya ini, atau kalian harus hafal atau lihat soalnya nanti ya di IP address ini. Untuk nomor 9 ini kita tambahkan lagi seperti yang tadi. Kita ke tab general. Di sini chain-nya adalah input. SRC address-nya adalah IP address yang sudah saya copy tadi di sini. Untuk DST address-nya adalah sesuai soal. Jadi kita tidak dapat ping ke klien wireless. IP address wireless adalah 192.168.200.1. Slash-nya gak usah dibawa ya. Oke, untuk protokolnya adalah ICMP. Action-nya adalah drop. Apply. Oke, kita tandai dulu yang nomor 9 ini. Selanjutnya nomor 10. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk. Oke, kita masuk ke Winbox lagi. Kita tambahkan lagi pada bagian ini. Untuk chain-nya adalah input ya. Yang lainnya gak usah diubah. Lalu kita ke tab action. Di sini action-nya adalah log. Lalu log prefix-nya kita isi misalkan tersimpan di disk. Ini sesuai soal ya. Apply. Oke. Lalu kita klik menu log. Nah, di sini di buffernya ini masih tersimpan di memori. Ini kita harus ubah agar tersimpan di disk ya. Oke, kita pergi ke menu sistem, lalu ke menu login. Di sini kita ubah semua action-nya menjadi disk. Oke, kita ubah semua. Oke, sudah berubah ya buffernya, yang tadinya tersimpan di memori sekarang sudah tersimpan di disk. Oke, kita close saja. Oke, kita tandai dulu ini yang nomor 10 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan tes soal nomor 8 dan nomor 9 ya. Kita cek dulu IP address yang kita dapatkan itu berapa ya. Oke, kita buka aplikasi CMD ya. Selanjutnya kita akan periksa IP address yang kita dapatkan itu berapa. Kita ketik IP config. Oke, tanpa spasi ya, sorry. IP config, kalau sudah diketik seperti ini kita enter. Dan di sini bisa kita lihat bahwa IP address yang kita dapatkan adalah 192.168.100.100 ya. Ini IP address yang kita dapatkan. Berarti kita akan mengetes soal nomor 9 dulu ya, biar kita gak bolak-balik ngubah. Karena kan IP address yang kita dapatkan saat ini 100.100. Kita akan tes apakah komputer kita bisa ping ke klien wireless ya, atau ke 192.168.200.1 ya. Kalau misalkan kita tidak berhasil ping ke sini, berarti nomor 9 ini sudah selesai ya, sudah berhasil. Kita buka lagi CMD-nya. Sekarang kita ketik ping spasi 192.168.200.1 lalu enter. Oke.
RTO ya, atau request timeout. Oke, berarti untuk soal nomor 9 ini sudah berhasil ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan tes untuk soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8-nya ini berarti IP address yang didapatkan oleh komputer atau laptop kita harus berada di rank 2 sampai 50 ya. Tadi kan kita IP address-nya 100, maka kita harus ubah dulu agar si IP address yang didapatkan oleh komputer atau laptop kita berada di rank 2 sampai 50. Kita pergi saja langsung ke Winbox. Kita pergi ke menu IP, lalu ke DHCP server, lalu ke tab Lisis. Nah, di sini adalah laptop atau komputer kita yang terhubung ke Mikrotik di sini ya. Oke, kita klik kanan, lalu klik Make Static. Oke, kita akan mengubah IP address yang didapatkan oleh laptop kita, mengubahnya di sini langsung. Oke, kita klik 2 kali, lalu di sini kita ubah saja misalkan 10 ya. Jadi 192.168.100.10. Karena kan IP address untuk soal nomor 8 ini harus berada di rank 2 sampai 50. Awalnya kan 100, jadi kita harus ubah dulu dan mengubahnya di tab Lisis ini. Oke, sudah kita ubah. Selanjutnya kita klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan disable dulu ya untuk Ethernetnya. Kita pergi ke bagian ini, klik kanan ya, open network and internet setting. Lalu ke bagian change adapter option. Oke, selanjutnya di Ethernet ini kita disable dulu. Sudah disable, kita klik enable. Oke, keluar otomatis ya untuk Winbox-nya. Kalian gak usah kaget ya. Nanti kan masuk lagi. Nah, kita sudah berhasil masuk lagi. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah IP address yang baru saja kita ubah itu berhasil ya. Sudah sesuai dengan yang kita ubah. Pada bagian Ethernet ini kita klik kanan, lalu klik status, lalu klik detail. Nah, ini ya IP address yang didapatkan atau yang berada pada laptop kita sudah sesuai 192.168.100.10. Oke, kita kembali ke soal lagi ya. Kita akan mengetes soal nomor 8 ini. Ini tidak dapat ping ke router. Berarti kita akan ping lagi. Oke, sekarang kita buka aplikasi CMD lagi. Kita ketik ping spasi ya 192.168 titik ya 1.4. Karena kan IP routernya tadi adalah 192.168.1.4. Kalau sudah sesuai seperti ini, kita enter. Kalau tidak berhasil ping ke IP router ini, berarti sudah selesai untuk soal nomor 8. Oke, RTO ya. Tandanya ini tidak bisa ping ke router. Oke, sekarang kita akan tes ping ke Google ya, apakah bisa. Kita ketik ping spasi google.com. Kita enter. Oke, ternyata tidak berhasil ya untuk ping ke Google-nya ini. Berarti ada settingan yang belum kita setting di Winbox-nya. Oke, kita buka aplikasi Winbox-nya lagi. Kita pergi ke menu IP, lalu ke firewall, lalu kita ke tab NAT ya. Kita tambahkan ini SRC NAT, lalu auto interface-nya adalah internet ya, yang Ether 1. Oke, selanjutnya ke action. Action-nya ini mesh QRED. Kita klik apply. Oke. Sekarang kita akan tes ping ke Google lagi. Oke, kita enter. Oke, sudah berhasil ya ping ke Google. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 12 ya. SSID adalah nama peserta @proxy UKK ya, seperti ini nanti. Kita buka Winbox lagi, lalu ke menu wireless ya. Pada bagian wireless-nya ini kita klik 2 kali, lalu kita pergi ke tab wireless di sini. Untuk modenya kita ubah menjadi AP bridge. Band-nya kita ubah menjadi BGN. SSID-nya kita ubah dengan nama kita ya. Nama kita sendiri, iritex @proxy UKK. Dan yang lainnya gak usah diubah, karena yang diubah hanya mode, band, sama SSID. Untuk security profile gak usah diubah juga. Kita langsung klik apply. Oke, untuk soal nomor 12 sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 14. Membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Oke, kita buka aplikasi Winbox lagi, lalu ke menu IP, lalu ke hotspot. Kita klik menu hotspot setup. Untuk interface-nya adalah wireless. Kita langsung klik next saja. Next, next lagi, next lagi, next, next lagi, next, next. Oke, untuk DNS name-nya ini kita isi dengan nama kita misalkan ya, irit.net misalkan ya, irit.net, atau nama kalian misalkan budi.com, budi.net ya, untuk DNS name-nya ini. Oke, kalau kita sudah selesai menambahkan DNS name-nya, kita klik next,
Lalu pada bagian ini kita tambahkan password, misalkan 1234 ya. Ini terserah kalian, ataupun yang adminnya ini kita ubah dengan nama kita sendiri boleh, passwordnya terserah kalian. Yang penting ini mudah diingat ya, oke. Selanjutnya kita klik next. Oke, selesai. Klik OK. Selanjutnya kita pergi ke tab server profile ya. Lalu kita klik 2 kali pada bagian ini. Lalu pada bagian login, kita unchecklist atau buang checklist pada cookie. Lalu pada bagian radius ya, ke tab radius, kita klik use radius. Apply. Oke. Oke, untuk soal nomor 14 ini belum selesai ya. Kita harus membuat 20 akun hotspot secara random. Dan untuk pembuatan akun hotspotnya ini saya akan menggunakan Micmon server. Karena kan untuk Mikrotik RB941-nya ini dia belum support untuk user manager ya, untuk pertambahan aplikasi atau paket user manajernya. Jadi saya gunakan alternatif lain, yaitu menggunakan Micmon server yang bisa kalian download ya di kolom deskripsi. Oke, saya buka aplikasi Micmon servernya, lalu saya akan pindahkan ke desktop. Ini ya aplikasinya, seperti ini. Ini adalah Micmon servernya. Tapi sebelum kita menggunakan aplikasi Micmon servernya ini, kita masuk dulu ke Winbox dan kita harus membuat usernya dulu. Kita pergi ke menu sistem, lalu ke users, lalu kita pergi ke tab group dulu ya, grup di sini. Lalu kita tambahkan grup baru namanya Micmon ya. Micmon huruf kecil semua. Oke. Lalu di sini kita checklist pada write, API, read, sensitive, apply, oke. Lalu kita pergi ke menu users, lalu kita tambahkan di sini namanya Micmon ya, jangan sampai salah Micmon ya, jangan sampai ada yang terlewat satu huruf pun. Untuk grupnya yaitu Micmon, jangan sampai salah pilih juga untuk grupnya. Passwordnya 1234 ya, yang bawah juga sama 1234. Apply. Oke, sudah selesai pembuatan akun Micmonnya. Selanjutnya kita buka aplikasi Micmonnya. Kita klik 2 kali pada bagian ini. Oke, untuk aplikasi Micmon servernya ini sudah berjalan ya. Ini tandanya ada warna hijau. Kalau tanda merah berarti dia belum jalan. Maka kalian harus jalankan atau mengklik start server di sini. Oke. Selanjutnya kita klik Open Micmon. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi kita buat ya, tapi yang Micmon, jangan yang user atau yang nama kalian. Ini Micmon, passwordnya 1234, lalu kita klik Login. Oke, kita sudah berhasil masuk ke web Micmon servernya. Selanjutnya kita akan tambahkan router atau klik menu Add Router. Di sini session name-nya terserah kalian. Saya akan masukkan Iritex ID di sininya. Lalu untuk IP Mikrotiknya adalah 192.168.200.1 ya. Ini adalah IP wireless yang kita masukkan. Username-nya adalah Micmon. Passwordnya 1234 ya, kita lihat. Oke, 1234. Ini jangan dulu di-save. Hotspot name-nya kita masukkan misalkan Iritex ID juga. Ini terserah kalian, bebas ya. Lalu untuk DNS name-nya ini harus sesuai dengan DNS yang kita buat tadi ya. Saya kan tadi buat irit.net. Oke, yang lainnya gak usah diubah. Sekarang kita akan klik save. Lalu kita klik ping. Kalau hijau seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya kita klik connect. Oke, untuk routernya sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat profile. Kita masuk ke menu hotspot yang sebelah kiri ini. Lalu ke user profile. Lalu kita add profile. Nah, di sini kita buat misalkan untuk 20 orang. Kita buat saja 20 orang. Address poolnya seperti ini saja. Share usernya ini misalkan satu kode ini untuk satu orang atau satu device ataupun beberapa device. Ini share usernya satu device saja. Rate limitnya kita batasi misalkan satu device ini atau satu handphone atau satu kode vouchernya ini hanya mendapatkan 1 MB per 2 MB misalkan ya, 1 per 2 M ya. Selanjutnya expire mode-nya kita pilih yang remove and record. Validity-nya ini validity berhubungan dengan waktu yang digunakan. Misalkan ini vouchernya akan dibuat untuk berapa jam atau berapa hari. Misalkan kita buat untuk 2 jam. 2 jam berarti 2 Hz ya, 2H. Price-nya misalkan 2000 harganya. Selling price 2000 juga, yang lainnya gak usah diubah. Atau terserah kalian, mau di lock usernya silakan ataupun tidak. Kalau sudah kita buat seperti ini, kita klik save. Kita klik close. Lalu kita klik menu dashboard.
Selanjutnya kita akan buat untuk kode vouchernya ini ya, untuk 20 orang tadi kita klik menu generate. Di sini kita akan membuat voucher. Jumlah voucher yang akan kita buat itu berapa voucher? Misalkan 25 ya. Oke, kita buat voucher 25 voucher. Servernya all saja, user mode-nya misalkan kita samakan. Username sama passwordnya itu sama. Name length-nya gak usah panjang-panjang, kita 4 saja ya. Pilih yang 4. Prefix-nya kosong saja. Karakternya misalkan random yang mana ya, silakan kalian pilih sesuka kalian saja. Saya pilih yang ini. Untuk profilnya yaitu 20 orang ya, karena kan kita akan buat voucher untuk 20 orang. Time limitnya tadi 2 jam atau 2H. Untuk data limitnya ini terserah kalian ya, mau di limit silakan, mau tidak pun gak apa-apa. Misalkan kita mau limit selama 2 jam ini penggunaan hanya 1 GB misalkan. Kita tambahkan saja 1000 MB, karena kan 1000 MB itu 1 GB ya. Oke, kalau misalkan 1 jam sudah habis 1 GB, berarti dia udah gak bisa connect lagi, karena kan sudah dibatasi. Lalu untuk komennya kita misalkan ketik saja terima kasih. Kalau sudah seperti ini kita klik menu generate, lalu kita klik print. Oke, kita sudah berhasil membuat voucher untuk 20 orang ya. Ini adalah vouchernya dan sekarang saya akan tes apakah voucher ini sudah bisa kita gunakan. Saya akan disable dulu untuk internetnya ya. Oke, disable. Lalu saya akan aktifkan wireless ya atau WiFi. Saya akan konekkan ke Iritex at Proxy UKK untuk mengetes kode voucher tersebut. Klik connect. Oke, kalau muncul pilihan browser yang akan kita gunakan seperti ini, kita pilih saja langsung atau kita klik OK. Karena kan kita nanti diminta untuk memasukkan kode vouchernya. Oke, di sini ya. Di username sama password. Ini pilih salah satu saja, misalkan BS66. Oke, yang BS66. Di sini diisi BS kapital ya, sorry, BS66, lalu passwordnya juga sama, BS66 ya, kita lihat ya, sama ya. Untuk username sama passwordnya kita klik connect ya. Oke, sudah berhasil, berarti untuk kode vouchernya ini sudah sukses dibuat dan ini sudah bagus ya digunakan. Oke, saya nonaktifkan lagi untuk wifi-nya, saya enable lagi untuk ethernetnya. Dan soal nomor 14 ini kita sudah selesai kerjakan. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 15 ya. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet 0. Berarti dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Oke, kita kerjakan nomor 15 ini. Kita pergi ke aplikasi Winbox lagi. Kita pergi ke menu IP, lalu ke firewall. Lalu kita ke tab NAT ya, yang ini. Lalu kita scroll ke bawah yang masquerade ya. Masquerade-nya yang ini, yang Ether 1 internet. Kita klik 2 kali. Lalu kita ke tab yang ekstra. Lalu kita ke menu time. Di sini kita ubah menjadi 0700 ya. Lalu di sini 1600. Kalau sudah seperti ini kita klik apply. Oke, dia langsung berubah menjadi warna merah ya. Ini bukan berarti salah ya, tapi ini di luar settingan atau komputer yang terhubung ke Mikrotik ini atau komputer yang saya gunakan untuk men-setting Mikrotik ini di luar jam 7 sampai jam 4. Karena kan saya setting di jam 5.28 sekarang atau jam setengah 6. Dan sekarang saya akan mengetes soal nomor 15 ini, apakah komputer ini bisa internetan di jam setengah 6 ya, karena kan di settingan atau di soal hanya bisa internetan di jam 7 sampai jam 4 sore. Sekarang jam setengah 6, apakah bisa internetan? Oke, kita akan tes dulu. Saya buka Google Chrome, lalu saya akan buka YouTube. Oke, youtube.com. Oke, lama ya loadingnya. Kalian bisa perhatikan. Nih ya, dia connect-nya menggunakan ini, Ethernet ya. Langsung ke Mikrotik. Oke, kita periksa ya biar kalian percaya. Oke, kita ke sini. Sini ya. Dia IP address-nya yang tadi 192.168.100.10 ya. Ini dia masih terhubung. Oke, lama ya. Ini masih belum bisa terhubung. Oke, sekarang saya akan tes menggunakan WiFi ya. WiFi yang Iritex at Proxy UKK. Kita disable dulu yang Ethernetnya ini. Kita konekkan ke WiFi Iritex at Proxy UKK. Apakah bisa connect? Oke, kita masukkan kode vouchernya ya. Ini hasil generate tadi, JS48. Oke, klik connect. Oke, tidak bisa connect ya. Coba kita gunakan kode yang lain.
Oke, kita gunakan kode yang lain yaitu SJ68 ya, SJ68. Oke, klik connect. Oke, kode yang ini juga tidak bisa connect ya, karena kan saya mengetesnya di jam setengah 6 pagi ya. Sementara settingan di Meshcurate tadi, kita men-setting di jam 7 sampai jam 4 sore. Berarti untuk soal nomor 15 ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 16 ya, memblok situs linux.org. Oke, kita pergi ke Winbox lagi, lalu ke IP, lalu ke Firewall, lalu ke tab Filter Rules ya, yang ini. Oke, kita tambahkan. Di sini kita ke tab General, di chain-nya adalah Forward, lalu ke Advanced, lalu ke Content. Di sini kontennya adalah linux.org ya. Kita tambahkan situs yang akan kita blokir. Lalu kita pergi ke tab Action. Di sini adalah Drop ya. Selanjutnya kita klik Apply. Oke. Lalu kita akan tes apakah situs linux.org ini bisa kita buka. Kita copy dulu. Oke, kita paste di sini. Oke, lama ya, nggak bisa dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih belum bisa dibuka untuk situs Linux-nya. Dan berarti soal nomor 16 ini sudah berhasil kita lakukan ya, sudah sukses. Tahap selanjutnya adalah blocking file ya, MP3 dan MKP. Berarti kita tidak bisa mendownload file MP3 dan MKP. Tapi kita akan tes dulu ya di Google Chrome apakah kita bisa mendownload MP3. Kita ketik saja MP3 atau indeks MP3 ya. Indeks MP3. Oke, di sini kita download yang ini ya, SRM Bus. Coba bisa di-download. Oke, bisa ya, bisa dibuka. Sekarang kita akan setting. Kita masuk ke Winbox lagi. Masih di IP dan di Firewall ya, sorry. Kita dari awal saja. Kita masuk ke menu IP, lalu ke Firewall. Pada bagian Filter Rules ini kita tambahkan lagi ke tab General dulu ya. Di sini chain-nya adalah Forward, lalu ke tab Advanced. Untuk kontennya adalah .mp3 ya, .mp3 ya. Untuk action-nya adalah drop apply. Oke, kita akan tes dulu atau tes lagi ya. Index mp3. Oke, kita buka. Kita pilih salah satu, misalkan yang ini. Ini tidak bisa dibuka ya. Yang tadi kita pas tes sebelum kita setting di firewall, bisa kita buka mp3-nya. Setelah kita setting di firewall, ini tidak bisa dibuka ya. Yang ini juga sama ya. Yang pertama, berarti untuk blok file ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan blok file yang MKP ya. Kita buka aplikasi Winbox lagi. Kita tambahkan lagi di Filter Rules ini. Oke, dari awal lagi ya. Sorry. Kita pergi ke menu IP, lalu ke Firewall. Di Filter Rules ini kita tambahkan ke tab General dulu. Chain-nya adalah Forward, lalu ke tab Advanced. Kontennya adalah dot atau .mkp, lalu ke tab Action. Action-nya adalah drop. Apply. Oke, kita akan tes lagi. Coba kita cari indeks MKP. Oke, kita pilih salah satu saja situsnya. Pilih yang ini. Kita pilih yang ini yang 100K ya. Oke, tidak bisa dibuka juga ya. Berarti untuk blok situs atau blok filenya ini sudah berhasil. Oke, soal nomor 17 sudah berhasil. Oke, semua soal sudah berhasil kita kerjakan ya. Sudah selesai kita kerjakan. Tapi untuk nomor 3 ini tidak dikerjakan karena untuk web proxy-nya ini tidak diaktifkan. Jadi web proxy-nya ini berfungsi untuk memblocking situs atau memblokir situs Linux dan memblokir file MP3 dan MKP. Karena blokir situs dan blokir filenya ini sudah dikerjakan melalui firewall yang lebih simpel dari web proxy. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa langkah kerja. Ini semuanya hampir sudah kita kerjakan tadi ya. Selanjutnya melakukan pengujian ya. Ini pengujian tadi IP DHCP client sudah berhasil, koneksi internet sudah, blocking ping dari klien sudah, login juga sudah. Lalu melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung ke wireless. Ini login user hotspot sudah tadi ya, menggunakan kode voucher hotspot yang sudah dibuat tadi. Blocking situs sudah, blocking file sudah, dan yang terakhir untuk blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan yaitu di jam 7 sampai jam 4 sore. Ini juga sudah selesai kita tes. Oke, itulah tadi video pembahasan soal uji kompetensi keahlian paket 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari
di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.